Berkatalah Imam Ibn Athaillah di hikmah yang ke-147, Rubbama afadaka fi laylil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Disebutkan bahwasanya, nah ini ada istilah al-ghabd, ada istilah al-basat. Rubbama bisa jadi afadaka fi lailil qabdi, akan memberikan faedah kepadamu. Lailil qabd itu maksudnya keadaan qabd. Qabd itu suasana yang dialami seorang hamba sebagai ujian dari Allah dengan segala kesempitan, kekurangan, kesusahan. Al-qabd. Jadi maksudnya qabd, apa yang bisa suasana atau keadaan qabd itu bisa jadi dia akan berikan faedah kepadamu lebih banyak daripada di saat engkau menemui al-basat. Di saat seseorang diuji oleh Allah dengan segala kekurangan, ujian, sakit dan segala macamnya, bisa jadi itu lebih memberikan faedah kepadanya daripada di saat diberi oleh Allah al-basat, segala bentuk kemudahan. Di sini filailil qabdi maksudnya fil qabdi kal laili, maksud qabd, suasana qabd yang begitu tidak mengenakan atau tidak indah seperti gelap. Al-basat itu seperti siang, jadi seperti siang. Jadi suasana manusia itu seperti siang dan malam. Itu siang itu adalah suasana gambaran tentang kehidupan yang diberi oleh Allah, kemudahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, kegembiraan, dijauhkan dari petaka, musibah, penyakit, segala macam. Namanya al-basat, laksana siang. Lalu di saat dia menemukan satu ujian, musibah, petaka dan lainnya, menjadi malam, antara siang dan malam. Artinya suasanamu dalam keadaan engkau diuji itu bisa jadi telah memberikan kepadamu faedah yang jauh lebih bagus, lebih besar, yang tidak engkau dapat di saat engkau diuji dengan kebaikan. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang paling bagus, yang paling bermanfaat kita itu yang mana? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kalau bab waris, kan kita tidak tahu kenapa kok warisan ada begini, lidzakari mithlu hadzil unthayain, gini. Sudahlah, jangan banyak tanya tentang waris. Allah yang lebih tahu mana yang lebih manfaat untuk kita. Baik, kita mulai penjelasan ini dengan qabd dan basat dulu. Dan ini sudah dibahas pada pertemuan yang dulu, sudah jauh, tapi perlu kita ulang sedikit. Kita mulai daripada urusan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Sudah dijelaskan para ulama bahwa kita tidak akan bisa melihat Allah, zat Allah selagi di dunia, kecuali nanti kita ahli sunnati wal jamaati. Ulama mengatakan bahwa nanti orang beriman bisa melihat Allah di surga. Kalau di dunia Allah tidak bisa dilihat. Baik. Kemudian karena Allah tidak bisa dilihat, bagaimana agar kita melihat Allah di dunia? Maka karena Allah tidak bisa dilihat, maka lihatlah sesuatu yang datang dari Allah. Maka dibahas oleh para ulama ahli tauhid, dimulai daripada surah melihat semesta, suruh melihat kepada dirinya sendiri, bertafakkur. Karena dengan tafakkur, dengan kesadaran akal dan kerinduan untuk menggapai kebenaran al-haq, maka sampai kepada kesimpulan bahwasanya semesta ini ada yang menciptakannya. Nah, ini adalah masalah keimanan, bicara tentang akidah.
Kemudian nanti untuk mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya, masih banyak sifat Allah. Maka dengan kita merenungi semesta ini, kita akan sampai kepada mengenal sifat Allah yang namanya wujud Allah. Bahkan kalau melihat begitu agungnya semesta, kita sampai mengenal kepada sifat kudrah Allah, maha kuasa Allah, keagungan Allah. Kemudian nanti ada sifat-sifat yang lain yang perlu kita kenali. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat dengan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya dari kenikmatan yang dikaruniakan atau ujian yang diberikan. Namanya hal, keadaan. Maka al-arif billahi, lah ini babnya. Al-arif billahi, orang yang kenal Allah, jadi bisa melihat Allah dalam segalanya. Maka tidak melihat bintang, tidak melihat gunung menjulang tinggi, kecuali dia melihat keagungan Allah. Yang sering dimaknai dengan kalimat tajalli, tajalliyat Allah. Jadi Allah menampakkan diri. Nah ingat, karena sudah ada kaidahnya, Allah tidak bisa lihat di dunia. Kalau menampakkan diri itu bukan berarti zat Allah tampak, tapi seorang hamba menjadi bisa melihat bahwasanya Allah itu ada, dan karunia Allah ada, keagungan Allah ada, kemuliaan Allah ada. Jadi Allah tajalli, Allah bertajalli, Allah menampakkan di dalam apa yang Allah berlakukan kepada hambanya dari makhluk semesta. Sehingga Allah kadang menampakkan diri kepada seorang hamba dalam bentuk keagungan dan kekuasaannya. Maka muncullah gempa, tsunami, banjir, jalal. Kadang tampak Allah kepada hambanya dalam bentuk kamal, kasih sayang, diberi karunia, kenikmatan dan sebagainya. Tapi bagi arifin billah semuanya itu satu, menghantarkan kita untuk semakin kenal Allah. Sehingga kalau sudah orang sampai kepada Allah, apakah ini ujian atau nikmat, semuanya akan menjadi sebab semakin dekat kepada Allah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan sanjungan, malah terjerumus lalu masuk wilayah ujub, seolah-olah tidak punya Tuhan lagi, sehingga semuanya seolah-olah apa yang dia bisa gapai adalah dengan kemampuannya, maka tersesatlah dia. Ada lagi orang yang terpuruk dengan kemaksiatannya, sehingga seolah-olah nggak punya Tuhan yang maha pengampun. Sehingga hikmah terakhir yang kita bahas adalah bagaimana menyeimbangkan antara harap dengan rasa takut kepada Allah, sehingga akan bisa meluncur dengan dua sebab ini mencapai kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada istilah ghabd dan basat yang disebut oleh Imam Ibn Atha al-Sakandari. Bagi seorang arif yang kenal Allah, apakah itu namanya karunia dalam bentuk al-bastu, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ataupun ujian, hasilnya sama, menjadikan semakin dekat kepada Allah. Tidak menjadi orang di saat mendapatkan karunia dia dekat dengan Allah, di saat diuji lalu runtuh keimanannya, bukan. Atau sebaliknya, di saat dia diberi oleh Allah kekurangan mendekat kepada Allah, rajin ngaji, rajin ibadah, di saat diberi kekayaan lupa lalai, tidak. Maka hal ini, dua hal ini akan datang kepada seorang hamba yang kadang halul basti wa halul ghabd. Nah, di saat seseorang, nah kemudian dari kita semuanya, fitrahnya seorang manusia yang hidup dengan anak, saudara, manusia, maka sering dari kita itu mencari namanya halul basat. Halul basat. Jadi kita bekerja mencari rezeki agar dapat kemudahan, beli mobil dan sebagainya. Ini. Biarpun hujahnya katanya apa? Nanti saya akan bersyukur kalau punya kendaraan, akan aku gunakan ngaji, dapat rezeki aku akan buat masjid. Oh, terus itu semuanya. Dan benar di saat dia mencari basat itu, mencari basat dari Allah, mengharapkan al-basat dari Allah, itu memang niatnya baik. Cuman alangkah banyaknya hamba-hamba Allah di saat sampai kepada al-basat, ternyata menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sadar waktu ingin sebelum kaya, dia berharap semoga saya diberi sepeda motor. Waktu dia masih pakai sepeda, ngaji sama istrinya boncengan, semoga bisa dapat motor leh, bisa ngaji lebih enak. Betul, dapat motor malah jarang kelihatan, tidak tahu perginya kemana dia. Apalagi di saat diberi mobil setahun sekali, bahkan tidak ketemu lagi sama ustadznya. Nah, ini artinya apa? Basat bagi dia yang semula niatnya adalah baik menjadi berubah.
Semestinya seorang hamba yang kenal Allah tidak begitu, justru semakin. Karena antara basat dengan gobot itu adalah sama-sama pengingat dia agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat diberi oleh Allah gobot dan ini, rata-rata orang tuh begitu mudah kembali kepada Allah di saat diberi oleh Allah gobot. Subhanallah. Di saat di hutan belantara lihat kebingungan, gak punya jalan, mungkin gak kebayang kita. Atau di mana deh, pokoknya kita bingung dan sebagainya, waktu terdesak, langsung dia kembali kepada ya Allah begitu. Naik perahu misalnya, perahunya tiba-tiba dihempas oleh badai dan seterusnya, Allah. Dalam keadaan sakit, sudah sakit, kata dokter sudah susah sembuh, Allah. Semula nggak ingat Allah, tapi menjadi ingat Allah. Jadi rupanya secara umum dua hal ini, dua keadaan ini, keadaan basat sama keadaan gobet, bagi arif billah aman, tidak ada masalah. Cuman bagi kebanyakan orang ini kelihatannya lebih mudah seseorang itu dihantarkan kepada Allah di saat diuji dengan gobet. Imam Ibn Athaillah menghadirkan ini untuk memberikan kekuatan kepada menguatkan orang yang diberi gobet dan memberikan wanti-wanti kepada yang diberi oleh Allah al-basat. Maksudnya begini, hei hamba Allah yang diberi oleh Allah bastu, ingat, bisa saja dengan basatmu kau lepas kontrol, lupa kepada Allah. Tapi yang diberi gobet, jangan kau semakin terpuruk dengan keadaanmu. Ketahuilah bahwasanya bisa jadi dengan gobet, suasana, keadaan, hal gobetmu, dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, dengan kekurangan yang Allah berikan kepadamu, yang Allah timpakan kepadamu, dan segala musibah yang timpakan kepadamu, ketahuilah bisa jadi dengan ini engkau bisa mengambil faedah yang jauh lebih banyak jika seandainya engkau mendapatkan kemudahan dari Allah. Allah yang lebih tahu, yang lebih manfaat kepada hambanya. Ini bunyi hikmah ini. Jadi, nah sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Dalam keadaan apa kita saat ini? Semua dari kita, atau bahkan memang yang namanya gobet dan basat bisa saja diberikan oleh Allah, setahun gobet, setahun adalah basat. Bisa jadi hari ini basat, besok gobet. Bahkan bisa saja jam ini adalah gobet, jam berikutnya basat. Dan memang manusia itu sebetulnya tidak akan lepas daripada al-qabdu wal bastu. Al-qabd wal bastu. Sehingga Imam Haddad mengatakan kita ini sebetulnya masuk dalam wilayah mewah. Kalau tidak tidak wilayatul ibtila, wilayatul nikmat. Nah, jadi ada kita itu sebetulnya kalau punya kesadaran, dua wilayah ini akan ada pada kita. Kita tidak akan keluar dari dua daerah ini. Kalau bukan daerah nikmat, kita daerah ibtila. Bagi yang kenal Allah biasa saja, nggak ada masalah. Maka ahlullah tidak pernah pusing dengan ujian, pangkat tinggi, tidak pernah terlupa, terlena dengan pemberian karunia. Itu ahlillah. Tapi kelas-kelas kita ini bagaimana ini? Nah, ini diingatkan oleh Imam Ibn Atha As-Sakandari. Maka siapapun yang saat ini diuji dengan kekurangan, ingat, yang diuji dengan kekurangan, diuji dengan sakit, diuji dengan kefakiran, diuji dengan banyak musibah, diuji, ketahuilah bahwa bisa jadi dengan ujian ini ternyata memberikan kepadamu kebaikan yang banyak yang tidak engkau dapat seandainya engkau diberi oleh Allah segala karunia. Setelah itu bagi yang diuji itu biar merenung. Setelah merenung maka dia akan menjadi orang ridha bi qadaillah, yang kuat imannya sehingga ujian itu betul-betul mengangkat derajatnya karena dia menjadi orang yang sabar karena faham makna ini. Tapi di sisi lain ketahuilah bahwasanya al-basat, hati-hati yang diuji dengan basat. Kalau tidak waspada engkau akan terlena, kepleset dengan basat yang Allah berikan. Dan semuanya hendaknya waspada. Yang lebih tahu tentang kebaikan untuk hambanya adalah hanya Allah, maka husnudzanlah. Di saat Allah berikan atau berlakukan kepadanya sesuatu, maka husnudzan kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Itu namanya tajalli. Allah menampakkan dirinya kepadamu dalam bentuk kasih sayangnya, maka maka engkau mendapatkan karunia yang bermacam-macam karunia.
Dan Allah menampakkan kepadamu tentang sifat kuasa, kudrah dan qahr. Maka menampakkan kepadamu dalam bentuk musibah. Jadi semuanya bagi ahlillah, orang yang ingin kenal Allah, maka semuanya itu menghantarkan dia untuk semakin kenal kepada Allah. Dan kisah di dunia adalah berakhir. Dan sangat cepat. Maka jangan sampai di saat diberi oleh Allah al-ghabat, ternyata runtuh menjadi orang yang berputus asa. Di saat diberi oleh Allah namanya al-basat, menjadi orang yang terlena. Jangan, sadari bahwasanya itu semua adalah satu hal yang akan menimpa kepada seorang hambanya, dan jika dia sadar akan keadaan tersebut, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu mana yang lebih manfaat untuk hambanya. Hanya Allah yang tahu mana yang lebih manfaat di antara al-ghabat atau basat kepada hambanya. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia, memberikan kenikmatan kepada kita dan mengangkat derajat kita dengan kenikmatan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang lulus di saat diuji dengan karunia-karunia, karena karunia kan juga ujian. Ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari membicarakan tentang sebuah kejadian yang terjadi. Tapi kita nggak boleh minta sengsara. Nah, biarpun ya sudah saya minta qobat saja ya Allah, enggak. Minta qobat ya Rabb, biar saya pangkat tinggi ini, biar dapat faedah banyak, enggak oleh ngomong gitu. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini ingin, karena beliau seorang dokter, ingin mengontrol, lihat, mendiagnosa ini, yang denger ini loh, bahwasanya kalau kamu ini berada dalam suasana ghabat itu jangan sampai putus asa. Jangan sampai menjadi marah kepada Allah. Bersabarlah, tabahlah, semua itu akan diganti dengan segala bentuk kenikmatan nanti di akhirat. Semakin dekatlah kepada Allah dengan itu semuanya. Itu. Begitu juga al-basat. Tapi kalau bagi kita, di masa depan kita minta yang baik. Karena itu juga dari Allah. Allah yang ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan memang yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Allah. Apakah yang terbaik adalah al-ghabat, al-basat adalah Allah. Tapi kita minta, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dengan basat, bukan dengan ghabat.